Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses EPC Project, mata kuliah Manajemen Rekayasa Konstruksi. EPC atau Engineering Procurement Construction and Commissioning adalah suatu rangkaian proyek yang dimulai dari kegiatan desain atau rekayasa engineering rancang bangun, kemudian dilanjutkan dengan pengadaan barang dan atau jasa berlanjut sampai tahap konstruksi atau pelaksanaan dan disertai dengan commissioning atau serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Commissioning berfungsi untuk memastikan bahwa apa yang sudah didesain dan sudah diinstal kemudian disinkronkan menjadi satu itu berfungsi dengan baik. Jenis pekerjaan EPC yaitu FEED atau Front End Engineering Design, EPCC atau Engineering Procurement Construction and Commissioning yang akan kita bahas pada topik kali ini, dan yang ketiga BOT atau Build Operation Transfer. BOT EPC kontraktor setelah selesai kemudian mengoperasikan dalam jangka waktu sekian tahun, umumnya yang paling cepat yaitu 5 tahun, kemudian baru diserahkan ke owner. Dalam 5 tahun masih dalam tanggung jawab EPC kontraktornya. Setelah diserahkan ke owner, baru dimiliki oleh owner sepenuhnya. Ada beberapa tipe wilayah kerja berdasarkan produksinya, yaitu 1. Power Generation Plant, yang kedua Oil Plant, 3. Gas Plant, yang keempat Fertilizer, yang kelima Petrochemical, 6. Pipeline, dan yang ketujuh Industrial Plant lainnya. Terus berdasarkan area kerjanya, yang pertama yaitu onshore plant atau di daerah daratan, dan yang kedua offshore plant yaitu lepas pantai atau jauh dari daratan. Setiap EPC memiliki karakteristik yang unik. Misalnya, Power Generation Plant, Oil Plant, and Gas Plant skemanya agak berbeda. Oil Plant dan Gas Plant lebih rapi dalam hal ketika tender itu EPC kontraktor sudah terima 5 umpan setengah matang, jadi feasibility study atau pre-FEED sampai FEED-nya sudah disiapkan sama ownernya. Kemudian EPC kontraktor hanya melakukan detail desain. Kalau di pembangkit, owner hanya menyiapkan sebatas konseptual atau pre-FEED. Jadi untuk validity commercial stage itu masih sekitar 50-60%. Jadi resikonya yang di power plant agak besar karena EPC kontraktor yang mengembangkan mulai dari EPC desain atau FEED sampai detail desain. Biasa owner akan kesulitan melevelkan beberapa ide, cuman yang dilihat nanti harga yang dengan spesifikasi yang kurang lebih sama. Lingkup pekerjaan EPC. Yang pertama itu engineering, yang terdiri dari basic engineering, detail engineering, commissioning, dan operational. Memiliki porsi 2% sampai 8%. Yang kedua procurement, yang terdiri dari buying, expediting, dan traffic. Porsinya kurang lebih 70%. Dan yang terakhir yaitu construction, yang terdiri dari survey, site preparation, permit, subcon administration, installation, test running, and handover. Porsinya sekitar 25%. Lingkup pekerjaan EPC ini harus terurut mulai dari engineering, procurement, sampai construction. Engineering paling kecil karena hanya menjual jasa kalau perusahaan konsultan. Kalau procurement besar karena jantungnya ada di turbin, engine, boiler, dan peralatan utama yang porsinya lebih besar. Kalau konstruksi lumayan kecil karena bisa dibilang tukang jahit karena material lah yang paling besar porsinya. Ini merupakan contoh proyek EPC yaitu Gas Engine Power Plant atau PLTG. Tipe ini paling simpel, hanya pakai engineer di power plant. Proses tidak terlalu panjang. Satu engine yang paling besar hanya outputnya 18 MW. Yang kedua yaitu Coal Fired Steam Power Plant atau PLTU. Ini merupakan gambar PLTU di Ketapang. Kapasitas 2 kali 10 MW dibuat tahun 2010. Fasilitas lebih banyak dari PLTNG yang tadi. Ini juga bisa dilihat dari gambar. Ini merupakan contoh dari PLTU. Ini di Cilacap. Bisa dilihat dari gambar, owner punya lahan, kemudian owner membangun bertahap PLTU lebih luas dari PLTNG.
Ini contoh yang cukup detail, kontraktornya dari Cina. Di sini kita bisa lihat PLTU melibatkan banyak fasilitas, dari mulai jeti, konveyor, tangki, lapis struktur semacam buat untuk menaruh batu bara yang berfungsi untuk menjaga kelembapan full agar bisa dipakai operasi terus-menerus kalau cuaca tidak menentu. Ini merupakan proses dari PLTU. Proses PLTU dari batu bara kemudian diangkut pakai konveyor, kemudian partikel dihaluskan dan disaring dari metal. Biasanya di konveyor ada metal detektor. Di situ jika ada metal yang bisa merusak boiler dan equipment lainnya akan dipisahkan dan dihaluskan di crusher house, kemudian naik ke cool banker, kemudian turun ke boiler. Disinilah batu bara jadi bahan untuk memanaskan air yang berasal dari laut. Ada yang ditreatment atau langsung, yang berfungsi untuk mendinginkan turbin atau kondenser. Yang ditreatment masuk ke pipa dan dipanaskan, terus akan menjadi uap yang akan memutar turbin. Dari turbin ke generator, kemudian ke transformer untuk membangkitkan listrik. Setelah itu ada lagi ke switchyard, keluar ke add and tower, barulah didistribusikan keluar PLTU. Ini juga merupakan gambar dari proses PLTU. Kemudian equipment and facilities dari PLTU. Yang pertama, jeti. Jeti merupakan tempat pertama kali batu bara akan didistribusikan. Akan ada tongkang di sana. Yang kedua ini ship unloader. Ship unloader berfungsi mengambil batu bara dari tongkang untuk dinaikkan ke atas, kemudian ke konveyor. Kemudian di-drop ke konveyor yang lain yang akan bergerak ke power plant. Yang ketiga yaitu konveyor atau crusher house dan transport tower. Yang keempat, cold sheet dan stacker reclaimer. Cold sheet peran sipil mendesain fondasi dan sebagainya yang berkaitan dengan disiplin ilmu lain seperti mekanik dan lain-lain. Boiler merupakan tempat paling rumit untuk mendesain strukturnya. Boiler tingginya di atas 30 meter, dilengkapi dengan lift dan tangga darurat. Yang paling tinggi electrical building, terdiri dari 4 lantai, yaitu central room, electronic room, dan office operator dan turbine house. Kemudian steam turbine, tipe tabletop seperti meja, di bawah ada float foundation. Untuk mendesain perlu data dinamis dari turbin tersebut. Kemudian steam turbine building atau main house. Di atasnya harus ada overhead crane dan harus mempunyai kapasitas yang bisa mengangkat komponen paling berat dari steam turbine. Selanjutnya ada electrostatic precipitator dan stack. Material elektrostatik harus bisa stand alone atau berdiri sendiri. Equipment and facilities yang lain yaitu circulating water intake. Desain intake tidak lepas dari oceanografi atau beberapa kadar sulfat. Untuk area marin biasanya kadar sulfat medium menggunakan F sulfite 35 MPa. Selanjutnya yaitu circulating water pump hose atau pompa besar, itu intake hose. Terus tank farm atau tangki air. Peran sipil mendesain fondasi tangki harus satu sistem dengan mechanical pakai. Kemudian switchyard terdiri dari country yang lain tinggi. Terus pipette structure atau untuk penahan pipa-pipa. Selanjutnya yaitu outfall channel. Ini merupakan struktur organisasi dari EPC project yang terdiri project manager, debt project manager, dan sebagainya. Di sini kita fokus ke engineering. Dari engineering terdapat 6.
kategori, yaitu proses, mechanical, piping dan layout, civil, electrical, dan instrument and control. Di sini kita sorot ke sivil yang terdiri dari 5 kategori. Yang pertama underground, di atas atau di bawah tanah. Yang kedua struktural, seperti beton, steel, dan lain-lain. Kemudian geoteknik, asesmen terhadap tanah, yaitu fondasi, karakteristik tanah yang tidak wajar, dan sebagainya. Yang keempat marine and offshore, desain struktur di laut seperti jetty dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu arsitektural, percantik gedung di luar sel-sel. Ketika kita berbicara tentang tender, dimulai setelah ada kick-off. Kemudian ada ITB dokumen yang terdiri dari dokumen teknis dan non-teknis. Kemudian review ITB dokumen, harus ada scope of work, proposal and efficiency schedule, ITB review checklist, dan WBS. Kemudian conceptual design verification, terus harus ada technical questionnaires, conceptual verification report, interdiscipline checklist, innovation idea checklist, assumption based, dan deviation list. Kemudian engineering dokumen atau dokumen teknis yang terdiri dari specification, data sheet, calculation and drawing, book material atau BOQ, project execution plan, dan construction method. Selanjutnya dari hal tersebut kita dapat non-engineering dokumen atau dokumen non-teknis yang terdiri dari list register, EPC schedule, EPC draft contract, organization chart, resort loading, dan other dokumen. Kemudian submit technical document to client atau penyerahan dokumen teknis ke owner. Kemudian ada pengecekan. Kalau gagal dan tidak memenuhi syarat yang sudah disediakan di atas, berarti gagal pada tahap 1. Kalau lulus akan masuk ke tahap commercial dokumen. Commercial dokumen ini melibatkan harga. Kemudian penyerahan commercial dokumen to client. Kemudian pengecekan yang kedua, jika tidak memenuhi syarat, gagal pada tahap kedua. Dan jika memenuhi syarat, dapatlah pemenang atau pengumuman pemenang. Execution stage, pengumuman pemenang tadi akan diadakan kontrak discussion agreement atau diskusi kontrak. Diskusi kontrak ini terdiri dari diskus technical deviation list dan diskus commercial issue. Kemudian kontrak signet atau penandatanganan kontrak dokumen issue to EPC kontraktor. Kemudian effective date. Syarat effective date ada 3, yaitu kontrak ditandatangan, serah terima, dan uang muka disetujui lalu cair. Dari sini kita dapat kick off untuk tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu site investigation, terdiri dari soil investigation, topography survey, bathymetry and hydroceanography, dan climate survey atau data. Tahap selanjutnya yaitu engineering execution plan, terdiri dari tempat dokumen and numbering, basic communication, approval document flow, engineering deliverable list, EPC engineering schedule atau milestone, engineering struktur organization chart. Tahap selanjutnya yaitu detail engineering design. Kemudian product engineering dokumen yang terdiri design basic, datasheet and specification, calculation, simulation atau study, drawing, BQMTO, general document, construction and commissioning method. Selanjutnya IFA atau IFE to client, issued for approval IFA dan issued for information IFE. Kemudian final dokumen atau EPC. Terus tahap selanjutnya yaitu execution dan finish construction stage atau tahap akhir konstruksi. Ini berupa as-built dokumen, QA or QC dokumen, dan checklist.
Selanjutnya backfeeding, terdiri dari power house transformer, generation transformer, unit auxiliary transformer, dan neutral grounding resistor. Pump seperti boiler, feed pump, calculation water pump, condensation pump, dan sebagainya. Terus fire fighting system. Nah, kemudian fire spiring, terdiri dari high speed diesel in aux boiler, kemudian synchronized aux electric power, kemudian COD atau commercial on-demand. Terus TDC, taking over kontrak atau penyerahan kontrak, pembelian kontrak. Selanjutnya itu handover, penyerahan. Basic engineering design, yaitu proses description. Yang kedua mechanical equipment description, yang ketiga heating description, yang keempat electrical description, yang kelima instrument and control description, dan yang keenam civil structure and architecture description. Basic design calculation sheet terdiri dari HMB, water balance, flow rate calculation of duct flow, coal bunker size, thickness of main piping, capacity of boiler feed pump, capacity of condensate pump, and steam pipe stress analysis, calculation of circulating water system, short circuit calculation, calculation of fly ash, calculation of bottom ash silo, calculation of limestone silo, calculation of coal conveyor, calculation of clear water pond, calculation of fresh water tank, calculation of fire prevention. Basic design drawing, equipment data sheet, basic design drawing civil structure and architectural facilities, terus equipment layout dan plan layout. Ini merupakan contoh plan layout dari PLTU. Dapat dilihat dari gambar. A merupakan daerah power block area, yang B balance of plant atau BOP area, C miscellaneous building area, dan D marine area atau area laut. Ini merupakan detail engineering design interdisiplin. Drawing yang pertama kali dibutuhkan di site itu adalah proyek terakhir dari engineering design. Contohnya, gambar fondasi adalah gambar pertama yang dibutuhkan di lapangan, sedangkan perencanaannya adalah paling terakhir. Ini merupakan civil organization, yang terdiri dari steel structure section, civil section, marine and offshore section, dan underground section, serta arsitektur section. Untuk tambahan, beban harmonik dari mesin bisa menyebabkan resonansi sehingga terjadi faktor pembesaran dinamik. Perencanaan fondasi terpisah untuk equipment yang bergetar, struktur dipisahkan. Proses standar EPC butuh sekitar 1 bulan termasuk 7 minggu persiapan. Untuk tahap 1 sama 2 jedanya 1 minggu. Flow 1 bulan paling cepat. Untuk pembagian jobdesk time engineering office dan state engineer, jobdesk spesifikasi berbeda. Untuk EPC engineer harus mengetahui struktur desain untuk industrial salah satunya, harus menguasai steel structure untuk proyek ini. Untuk site engineer butuh orang yang bisa mengkoordinasikan antara desain engineering yang pusat dengan yang di lapangan. Setelah kontrak assign atau penandatanganan kontrak adalah tahap site investigation yang diperlukan tim desain. Diawali dengan dasar penunjukan pemenang dari owner. Laksana dapat mengajukan proposal pengerjaan site investigation. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.